Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan share yaitu sesuai yang saya janjikan, yaitu kemarin tentang Latsar CPNS ya. Ini adalah judulnya Q&A Latsar CPNS. Ini adalah sekedar sharing aja teman-teman ya. Sharing pengalaman saya mengikuti Latsar CPNS yaitu tahun 2019. Nah, semoga apa yang saya share pada video kali ini nanti bermanfaat. Oke teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Oke, ini sebelum saya kupas nih pertanyaan satu demi satu, ini saya sampaikan ke teman-teman bahwa untuk Latsar CPNS itu dasarnya itu peraturan LAN teman-teman. Peraturan LAN atau Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yaitu nomor 12 tahun 2018. Nah, ini silakan teman-teman download ya, buka. Nah, nanti silakan baca. Nah, insya Allah setelah membaca ini akan lebih jelas lagi teman-teman apa sih tentang Latsar CPNS seperti itu ya. Jadi dasar hukumnya nih ya tadi ya, yaitu peraturan LAN, yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018. Ini totalnya ada 108 halaman teman-teman. Kalau halaman utamanya cuma ada 19 halaman. Nah, selebihnya itu lampiran-lampiran seperti itu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, ada yang tanya berapa lama sih Latsar itu ya, berapa lama Latsar gitu ya. Karena hubungannya apa, saya yakin di antara teman-teman ada yang namanya ada pengantin baru, mungkin ada yang mungkin punya anak kecil, atau mungkin masih misalkan ada yang ibu-ibu yang lagi menyusui seperti itu. Nah, jadi banyak pertimbangan, makanya ada pertanyaan berapa lama sih mas itu Latsarnya gitu. Jadi untuk Latsar itu waktunya ya, berdasarkan tadi peraturan LAN nomor 12 tadi tahun 2018 tadi, itu pelaksanaannya dibagi 3 teman-teman. Jadi nanti yang pelaksanaan pertama itu adalah 18 hari. Nah, 18 hari pertama itu on class. Nah, jadi pelaksanaan itu ada dua ya, ada dua cara. Ada yang on class, ada yang off class. Pelaksanaannya dibagi dua, on dan off. Nah, yang pertama itu pelaksanaannya 18 hari, itu adalah on class. Nah, 18 hari itu on class. Terus setelah selesai 18 hari, teman-teman akan dikembalikan ke OPD-nya masing-masing, instansi masing-masing untuk pelaksanaan aktualisasi atau habituasi. Seperti itu ya. 30 hari itu teman-teman pelaksanaan tetap Latsar, tapi namanya istilahnya off class. Nah, jadi apa yang sudah diberikan materinya itu diimplementasikan di instansi teman-teman selama 1 bulan atau 30 hari. Setelah itu nanti akan dipanggil lagi nih ke Balai Diklat atau PPSDM ya, atau yang mengadakan Latsar. Nanti dipanggil lagi 3 hari. Nah, 3 hari itu untuk apa? Yaitu untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan laporan kita, yaitu aktualisasi tadi. Nah, selama 3 hari tadi nanti dipanggil lagi, yaitu on class. Itu 3 hari on class, itu kita nanti ujian ya teman-teman, seperti ujian skripsi lah kurang lebihnya ya. Kita sidang gitu kan, ujian. Nah, terus nanti kita ada revisi laporan. Jadi selama 3 hari itu kita sidang atau ya, terus ada revisi laporan. Itu nanti misalkan setelah sidang ada revisi, ya kita revisi laporan lagi seperti itu. Jadi kalau kita jumlahkan ya, jadi on-nya tadi pelaksanaan pertama 18 hari, terus yang pelaksanaan kedua tadi off-nya 30 hari, yang ketiga on lagi 3 hari. Jadi on-nya itu totalnya 21 hari, off-nya 30 hari. Jadi kurang lebihnya 2 bulan teman-teman, kalau diakumulasikan dengan hari liburnya seperti itu. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab. Yang kedua, ada yang nanya, yaitu kegiatannya apa sih, kegiatan rutinnya ya, kegiatan hariannya apa. Nah, namanya diklat atau Latsar itu ya, jadi kurang lebih kegiatannya sama teman-teman. Bangun pagi ya, agenda jadwal pagi jam 5 sampai jam 6 biasanya itu olahraga pagi.
Nah, terus nanti jam 6 sampai jam 7 biasanya untuk mandi. Nah, untuk persiapan mandi gitu ya. Mandi, terus jam 7 sampai jam 7.30 biasanya untuk yaitu sarapan. Terus 7.45 biasanya ada apel pagi teman-teman, ada apel pagi. Terus biasanya mulai belajarnya atau kegiatan itu di kelasnya itu mulai jam 8. Terus nanti jam 10 itu ada break teman-teman. Jam 10 ada break. Nanti kurang lebih 15 menit. Nah, 15 menit ada break. Itu aja snack, kopi ya, namanya aja kopi break ya teman-teman ya. Nah, nanti terus dilanjut lagi sampai jam 12 ada istirahat namanya maksi atau makan siang isoma, istirahat, sholat dan makan. Nanti sampai jam 1, sampai jam 1. Terus dilanjut lagi sampai sore teman-teman. Nanti tapi jam 3 ada break lagi tuh. Jam 3 ada break lagi setelah 15 menit untuk itu kopi break lagi. Dan untuk memberi kesempatan untuk yang beribadah sholat asar. Nanti selesainya biasanya sampai jam 4 atau jam 5 tergantung widya iswaranya. Nah, terus malam apa ada lagi mas gitu kan? Iya, malam nanti lanjut lagi teman-teman. Biasanya dimulai jam 7 malam, nanti bisa selesai sampai jam 9 malam. Nah, seperti itu. Tapi kadang kalau materinya sudah dipadatkan sampai sore misalnya sampai maghrib, kadang malam bisa kosong. Kadang tidak ada materi seperti itu ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Terus yang ketiga nih. Ketiga ada tanya nih, materinya apa sih Mas Latsar gitu ya? Tentang apa sih kok lama sekali gitu ya? Nah, untuk materi ini ada 4 teman-teman ya. Materi itu dibagi menjadi 4. Nah, nanti kalau teman-teman sudah download tadi ya, peraturannya tadi, nanti teman-teman buka halaman 9 pada pasal 12. Nah, tadi untuk materinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu nanti diajarkan tentang perilaku bela negara. Yang kedua akan diajarkan tentang nilai-nilai dasar yaitu PNS. Yang ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu tentang agenda habituasi. Itu ya inti dari selama kita laser itu materi pokoknya itu 4 itu tadi teman-teman. Oke. Terus ada pertanyaan nomor 4 nih. Ada yang tanya 4, Mas ada liburnya nggak sih latsar gitu ya? Ada libur nggak nih? Nah sebenarnya kalau pertanyaan ada libur, itu tadi teman-teman. Jadi sebenarnya pembelajaran itu biasanya sampai hari Sabtu aja. Sabtu aja kadang nggak full ya. Kadang sampai setengah hari. Nah, itu udah selesai. Nah, jadi Sabtu siang itu jam 1 atau jam 2 teman-teman sebenarnya kalau yang rumahnya dengan catatan ya, rumahnya dekat itu bisa pulang. Nah, tapi kalau rumahnya jauh, kadang mau pulang itu udah menghabiskan waktu di jalan. Kadang capek, kadang nggak, ada yang kebanyakan tidak pulang. Karena waktu itu saya keluarga di Pekalongan ya. Saya waktu itu lasarnya di Jogja teman-teman. Jogja, jadi liburnya sehari itu saya waktu itu mending nggak pulang gitu. Karena kalau untuk perjalanan aja itu bisa 6 jaman kurang lebih. Nah, jadi kalau 6 jam kali 2 udah 12 jam habis waktu di jalan gitu loh. Makanya waktu saya ambil keputusan untuk tidak pulang selama libur itu ya, selama 3 minggu. Selama 3 minggu di Jogja saya tidak pulang waktu itu. Seperti itu. Tapi ada teman-teman yang rumahnya dekat bisa pulang. Sabtu kan siang udah selesai, bisa pulang. Yang rumahnya Jogja dan sekitarnya bisa pulang waktu itu libur. Terus minggu apakah libur? Hari Minggu itu libur teman-teman ya. Hari Minggu libur, tapi ingat bahwa minggu malam biasanya jam 8 itu udah ada apel malam untuk mempersiapkan kegiatan yaitu hari Seninnya ya. Jadi dipastikan teman-teman sudah hadir di situ itu jam 8 malam itu biasanya udah ada apel malam seperti itu. Oke. Terus yang nomor 5. Nomor 5 nih ada pertanyaan, apakah pasti semua lulus gitu ya? Apakah lulus semua gitu ya? Nah, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nih, kalau ya dengan catatan teman-teman mengikuti ketentuan ya. Teknisnya semua ikut. Insya Allah teman-teman akan lulus semua. Nah, saya doakan yang mengikuti Latsar CPNS tahun depan semoga bisa lulus semua nih, Allahumma amin. Terus apakah ada yang tidak lulus? Nah, kalau pengalaman saya nih, waktu saya itu angkatan saya itu ada yang tidak lulus teman-teman satu ya. Sharing aja nih ya. Karena waktu itu dia itu sebelumnya di swasta teman-teman. Itu kalau nggak salah instansinya itu ini ya, PU ya, Dinas Pekerjaan Umum. Dari sarjana teknik
udah bekerja di BUMN dengan notabene-nya gajinya besar, lebih besar, terus sama orang tuanya suruh ikut CPNS, akhirnya lolos. Tapi dia passionnya itu nggak di situ, di PNS seperti itu. Jadi nggak greget seperti itu. Jadi waktu itu dia kurang antusias untuk mengikuti latsar. Jadi sempat izin gitu ya. Padahal izin dibatasi yaitu cuma sekali seperti itu. Akhirnya tidak diluluskan seperti itu. Jadi itu tadi, bisa lulus semua dengan catatan mengikuti semua kegiatannya. Insya Allah lulus semua. Kalau tidak yang aneh-aneh, insya Allah lulus semua. Seperti itu ya. Untuk standar nilai itu ada sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Lah untuk lulus itu minimal adalah cukup memuaskan. Rank nilainya ada 70,01 sampai 80 teman-teman untuk bisa lulus seperti itu. Terus yang pertanyaan nomor 6 nih, tentang yaitu rancangan aktualisasi. Nanti susah nggak sih gitu, menyusun rancangan aktualisasi? Nah, jadi untuk rancangan aktualisasi ya kurang lebih ya teman-teman mengerjakan itulah, membuat skripsi itu ya, nyari judul, nanti dikonsultasikan ke pembimbing. Ini bisa nggak dijadikan judul seperti itu? Karena saya dulu backgroundnya dari perikanan, waktu itu saya ngangkat isu tentang pengemasan produk yang belum memenuhi standar. Karena kadang ada produk perikanan yang belum mencantumkan misalkan komposisinya, terus batas ED-nya, batas kadaluarsanya, saya angkat di situ seperti itu. Misalkan yang guru ngangkat pembelajaran, literasi, seperti itu yang paling banyak seperti itu. Jadi nanti dikonsultasikan ke pembimbingnya tentang itu rancangan aktualisasi ya. Nah, terus laporannya pas seperti skripsi, ya kurang lebih sama seperti skripsi teman-teman. Jadi kita ada yang tebal ya, ada yang sedang gitu, tapi ya kurang lebih seperti kita menyusun skripsi, tapi nggak sesulit skripsi seperti itu. Terus seminar aktualisasi, nah juga kurang lebih sama. Nanti di seminar kan jadi kita merancang rancangan aktualisasi, terus kita bikin laporan aktualisasi ya, terus ada seminar aktualisasi seperti itu, kurang lebih seperti skripsi. Nah, terus yang ke-9, apakah bisa izin nih? Bisa izin pada saat kita latsar. Karena mungkin kan menunggu jadwal latsar ada dari teman-teman, mungkin ada yang sudah menentukan hari H untuk pernikahan seperti itu. Nanti bisa izin nggak gitu ya? Bisa, yaitu izin itu cuma satu kali ya. Izin itu satu kali aja diizinkan untuk tidak hadir, karena seperti itu. Jadi semoga yang saya share pada video kali ini bisa sedikit menjawab ya. Semoga juga malah bisa menjawab semua apa yang menjadi unek-unek dari teman-teman. Kiranya teman-teman masih ada pertanyaan yang belum terjawab pada video kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya mengikuti latsar CPNS tahun 2019. Dan tadi silakan ya, rekomendasi saya silakan download tadi ya peraturannya ya, peraturan LAN nomor 12 tahun 2018. Oke teman-teman, demikian yang saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Untuk next video, insya Allah kan saya udah mulai untuk share ini ya, tentang kisi-kisi persiapan untuk CPNS 2021 ya teman-teman. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.